Halo semuanya, negosiasi tentu tidak asing bagi kita. Negosiasi akan selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu sih teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan teks tertulis yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan agar memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Selanjutnya, ada tujuan negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka. Yang kedua, mengurangi konflik dan perbedaan. Di dalam sebuah proses negosiasi, pasti ada sebuah konflik dan perbedaan. Hal tersebut adalah hal yang biasa yang dapat terjadi. Justru, negosiasi adalah upaya dalam penyelesaian konflik dan perbedaan. Yang ketiga, saling menguntungkan berbagai pihak. Melakukan negosiasi tidak hanya untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama dan mengurangi konflik. Ada hal penting lainnya dari tujuan negosiasi. Tujuan tersebut adalah saling menguntungkan berbagai pihak. Selanjutnya, jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi lisan merupakan negosiasi yang berbentuk dialog atau lebih di antara kedua pihak atau lebih. Yang kedua, negosiasi tertulis merupakan bentuk negosiasi yang menggunakan bahasa baku dan media tulisan. Yang ketiga, negosiasi formal merupakan proses negosiasi yang hasilnya tertulis dan mengikat. Dan yang terakhir, negosiasi informal merupakan negosiasi yang sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kalimat tanya, berita, maupun perintah yang berimbang. 2. Memakai kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. 3. Menggunakan kalimat bersyarat. 4. Banyak menggunakan konjungsi penyebab atau kausalitas. 5. Terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. 6. Berisi pasangan tuturan. 7. Didasari argumen yang kuat disertai fakta. Selanjutnya ada pola penyajian. Yang pertama ada dialog. Dialog ini ditulis dengan menggunakan kalimat langsung. Yang kedua ada narasi atau cerita pendek. Narasi ini menceritakan suatu kejadian dengan proses penawaran atau negosiasi. Yang ketiga ada gabungan. Yang dimaksud gabungan di sini adalah perpaduan cerita dengan kalimat langsung. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada bagian orientasi. Pada bagian ini ada pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Lalu bagian kedua yaitu pengajuan. Pada bagian ini ada pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Lalu ada bagian ketiga yaitu penawaran. Di bagian ini ada pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Lalu ada bagian keempat yaitu kesepakatan. Di bagian ini ada keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Lalu yang kelima ada bagian penutup. Pada bagian ini ada hasil negosiasi dan salam penutup. Demikian pemaparan tentang teks negosiasi dari kami. Semoga bermanfaat.